Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada matematika di SMP kelas 7 pada topik himpunan bagian yang ke-10 sebagai serangkaian dari video-video pembelajaran berkenaan dengan himpunan yang sebelumnya telah disajikan berkenaan dengan konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, diagram Venn, kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dari dua himpunan, operasi himpunan berkenaan dengan irisan dan gabungan. Pada video berkenaan dengan himpunan bagian yang 10 ini nanti akan menyajikan berkenaan dengan operasi himpunan untuk operasi selisih dan komplement. Oke, silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan, pada video-video berkenaan himpunan ini telah disajikan dengan runtut, mudah dan lengkap. Mudah-mudahan kalau kalian bisa simak keseluruhan dari video ini, pemahaman kalian mengenai materi himpunan akan utuh dan mudah-mudahan pemahamannya juga utuh dan lengkap ya. Oke, pada operasi himpunan di selisih dua himpunan dan komplement dari suatu himpunan. Yang pertama, perhatikan, misalkan S itu adalah himpunan semesta ya. Maka selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A tetapi tidak menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A dikurangi B atau A minus B, dinotasikan dengan X. Jadi A min B itu anggotanya adalah X, di mana X anggota dari himpunan A tetapi X bukan merupakan anggota himpunan B. Jadi yang dikatakan dengan selisih himpunan A dan himpunan B adalah X anggota himpunan A tetapi X tidak menjadi anggota himpunan B. Sementara untuk komplement dari suatu himpunan, jadi misalkan S adalah himpunan semesta, maka komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S tetapi bukan merupakan anggota himpunan A, dilambangkan dengan A pangkat C ya, A komplement. Sehingga nanti notasi pembentuk bilangannya adalah A komplement itu adalah X, di mana X itu anggota himpunan semesta tetapi tidak menjadi anggota himpunan A. Untuk lebih jelasnya perhatikan berikut ini. Diagram Venn dari himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B anggotanya 4, 5, 6 ya. Ini kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, ini himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Karena S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang di luar himpunan A dan B adalah 7, 8, dan 9. Pertanyaannya adalah A dikurangi B, berarti yang menjadi anggota himpunan A tetapi tidak menjadi anggota himpunan B. Karena tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, maka A dikurangi B ya anggotanya tetap himpunan A ya, yaitu 1, 2, 3. Karena tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Berikutnya, kalau A komplement, maka perhatikan sesuai dengan definisi A komplement itu adalah anggota himpunan S, jadi semuanya kecuali atau bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi sekali lagi, anggota A komplement adalah X, di mana X itu anggota himpunan S atau seluruh anggota himpunan S yang bukan menjadi anggota himpunan A. Berarti di luarnya A 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara B komplement adalah B komplement adalah seluruh anggota S yang bukan merupakan anggota B. Ya, 1, 2, 3, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh yang kedua, S-nya tetap, anggota semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Ini kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, ada anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B, berarti beririsan ya, yaitu 4 ya. Pertanyaan yang pertama adalah A dikurangi B, berarti yang merupakan anggota A tetapi bukan merupakan anggota B. Nah, B-nya kita tutup ya, sehingga anggota dari A dikurangi B tinggal 1, 2, 3. Ulangi ya. Jadi yang dimaksud dengan A minus B itu adalah himpunan A tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. Jadi yang 4 ditutup, anggotanya 1, 2, 3. Selanjutnya kalau A komplement ya, berarti A komplement itu adalah anggota himpunan S ya, anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan A ya, berarti A-nya ditutup sehingga anggotanya berapa? 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bagaimana dengan B komplement? Ya, B komplement berarti seluruh anggota S yang bukan merupakan anggota B, berarti 1, 2, 3, 8, 9 ya, 1, 2, 3, 8, 9. Oke, lanjut ya. Diagram Venn dari himpunan S-nya tetap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anggotanya. Anggota himpunan A 1, 2, 3, anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dilihat bahwa anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, anggota himpunan A itu 1, 2, 3, anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan A berada di dalam himpunan B. Kalau di video sebelumnya berarti ya, himpunan A itu himpunan bagian dari himpunan B, atau himpunan A subset dari himpunan B ya. Pertanyaan pertama adalah A dikurangi B, berarti yang merupakan anggota himpunan A tapi bukan merupakan anggota himpunan B. Nah, otomatis tidak ada karena seluruh anggota A itu menjadi anggota himpunan B, di himpunan kosong ya. Berikutnya A komplement ya, berarti anggota himpunan S semuanya kecuali himpunan A. Nah, berarti anggotanya berapa aja ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara kalau B komplement berarti ya seluruh anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan B. Berapa? 7, 8, 9. Very easy ya. Oke, selanjutnya adalah diagram Venn dari himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, B juga 1, 2, 3, 4 ya. Kita gambarkan ya, A dan B sama ya. Oke, sekarang diminta A dikurangi B, berarti seluruh anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Ya, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka hasilnya adalah himpunan kosong ya. Berikutnya A komplement, berarti anggota himpunan S semuanya kecuali anggota himpunan A ya, kecuali atau tidak menjadi anggota himpunan A, berarti di luar himpunan A, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga nanti kalau B komplement berarti seluruh anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan B. Sama ya, 5, 6, 7, 8, 9 karena himpunan A sama dengan himpunan B. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita punya permasalahan berikut ya. Dari suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika. 25 orang siswa senang pelajaran fisika dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Jadi sekali lagi 30 siswa senang matematika, 25 fisika, 10 orang senang dua-duanya. Pertanyaannya adalah gambarkan diagram Venn, kemudian berapa orang yang hanya senang matematika, B hanya senang fisika, dan berapa banyak siswa di kelas tersebut. Jadi sekarang kita identifikasi terlebih dahulu data-datanya. Misalkan A itu adalah siswa yang gemar matematika ya. Jadi A itu siswa yang gemar matematika. Kemudian B itu adalah siswa yang gemar
fisika, maka A irisan B adalah yang gemar matematika dan fisika. Berarti ada 10 ya. Jadi yang gemar matematika 30, gemar fisika 25, gemar kedua-duanya ada 10. Ini kita gambarkan diagram Venn-nya. Karena punya irisan, berarti ini himpunan A dan B saling beririsan ya. Untuk bisa mendapatkan data-data mengenai nanti berapa orang yang senang matematika saja, fisika saja, maka tentu kita mulai dari irisan dari keduanya. Ya, ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Maka irisan ini yang kita tentukan terlebih dahulu atau nilainya kita masukkan terlebih dahulu. Ya, dari data diberikan bahwa A irisan B itu banyaknya anggotanya adalah 10. Nah, ini 10. Sehingga kalau diberi data banyaknya orang yang suka matematika itu 30, ini sudah ada 10, berarti yang hanya matematika saja berapa? Ya tentu 30 dikurangi 10. Jadi NA dikurangi B sama dengan NA, berarti NA itu keseluruhannya dikurangi ya yang irisan ini ya. Sehingga 30 dikurangi 10 sama dengan 20 ya. Bisa ya? Jadi ada 20 orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan yang hanya suka fisika. Nah, berarti nanti NB dikurangi NA itu berarti NB dikurangi N irisan AB ya. Ini ya. Berarti ada 25, NB-nya 25 dikurangi 10. Berarti ada 15 yang hanya senang fisika. Oke, nah, sehingga nanti untuk menjawab berapa banyak siswa di kelas itu berarti ada 20 yang senang matematika saja, ditambah 10 yang senang kedua-duanya, ditambah 15 yang suka fisika saja ya. Atau bisa juga suka matematika semuanya ditambah suka fisika semuanya dikurangi, nah 10-nya disebutkan 2 kali berarti dikurangi irisan ini ya. Sama saja ya, berarti 30 tambah 25 dikurangi 10 sama dengan 45, atau 20 ditambah 10 ditambah 15, 45 ya. Oke, very easy. Oke, berikutnya di desa Sabulan yang terletak di Pulau Samosir ada 110 rumah tangga. 60 rumah tangga memelihara ternak ayam, 35 memelihara ternak kambing, 45 memelihara ternak sapi, 15 memelihara ternak dan kambing ya, 5 memelihara ternak kambing dan sapi, 20 rumah tangga memelihara ternak ayam dan ternak sapi, dan 5 rumah tangga memelihara ketiga ternak tersebut. Nah, selesaikan permasalahan tersebut dengan menggambarkan diagram Venn-nya. Oke, kita cek data-datanya ya. Yang pertama NS ada 110 ya, mohon maaf ini bukan 100 tapi 110 ya. NS-nya 110. Jadi NS-nya 110. Ya. Jadi ini bukan 100 ya. Ini berarti 110 ya. Jadi ini bukan 100 tapi 110. NS-nya 110. Oke. Berikutnya datanya adalah NA itu 60 ya. NA-nya 60 yang suka melihara ayam ya. Kemudian 35 itu NB, misalkan kita yang ternak kambing itu NB, atau himpunan B itu ternak kambing. Kemudian himpunan C itu untuk ternak sapi sebanyak 45. Kemudian yang ternak ayam dan ternak kambing itu irisannya ada 15. Kemudian kambing dan sapi itu ada 5. Kemudian ayam dan sapi itu ada 20 ya. Kemudian yang ternak ketiga-tiganya ada 5. Berarti kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, oke, ini adalah himpunan A, himpunan B, himpunan C. Gimana cara menyelesaikan permasalahan kalau 3 himpunan? Maka kita tentukan irisan di ketiga-tiganya terlebih dahulu ya.
Jadi irisan di ketiga-tiganya terlebih dahulu itu kita selesaikan ya. Jadi di sini berapa berarti di sini? NA irisan B irisan C 5 ya. Nah, ini ada 5. Nah, kemudian dengan mudah nanti kita bisa dapatkan yang ada di sini. Karena A irisan B-nya tahu. A irisan B-nya 15. Berarti kalau sudah ada 5, berarti di sini berapa? Ya, 10 ya. Kemudian selanjutnya di sini A irisan C-nya tahu ya. Karena A irisan B irisan C-nya 5, A irisan C-nya 20, berarti ini ya 15 ya. Sehingga nanti untuk menentukan yang A saja ada 10, 5, 15 ya, sudah ada 30. Padahal A saja itu ada 60, berarti sisanya nanti ada 30 ya. Begitu juga selanjutnya untuk menentukan B saja ya, karena sudah ada 15 itu 35 ya, B saja 20 ya. Kemudian untuk C saja, C nya 45 sudah ada 20 ya, berarti 25 ya. Berarti nanti kalau ini ditotal, ini tadi A nya saja itu 60, 80, 105. Berarti kalau seluruhnya 110, yang di luar ada 5 ya. Jadi sudah bisa kita selesaikan. Banyaknya rumah tangga yang hanya ternak ayam berarti ada 30, ternak kambing 20, ternak sapi 25, dan tidak memelihara ketiga-tiganya ada 5. Oke, jadi sekali lagi kata kuncinya tentukan dulu yang menjadi irisan ketiga-tiganya. Baru kemudian irisan 2 himpunan, irisan 2 himpunan, irisan 2 himpunan, baru ke yang 1 himpunan ya. Oke, berikutnya di RT 05 penduduk yang melihara ternak itu antara lain ada kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk 05, RT 05. Pak Harno punya hewan ternak, itu ya sudah disebutkan. Pak Ahmad punya hewan ternak, bebek, kambing, dan burung. Tentukan hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Harno. Nah, berarti kita harus tentukan dulu semestanya ya. Misalkan S itu semua hewan ternak di RT 05, A itu adalah hewan yang diternak oleh Pak Harno, kemudian B itu hewan ternak milik Pak Ahmad ya. Maka S-nya itu anggotanya semuanya ada kuda, ini kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Sementara A itu dari Pak Harno berarti ada ayam, burung, dan kelinci. Kemudian yang ternaknya Pak Ahmad adalah bebek, kambing, dan burung ya. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya ini, A ini adalah ternaknya Pak Harno ya, ada ayam, kelinci, burung. Kemudian B ternaknya Pak Ahmad, ada bebek, kambing, dan burung. Burung ini diternak oleh Pak Harno dan Pak Ahmad. Pertanyaannya adalah tentukan hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Harno. Berarti A komplement ya. Jadi di luarnya A. Berarti anggotanya bebek, kambing, kuda, dan sapi yang di luar A. Tapi berada di himpunan S, bebek, kambing, kuda, dan sapi. Sementara hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Ahmad, berarti B komplement ya yang ditanyakan. Jadi B komplemennya ya berarti di luar B, ayam, kelinci, sapi, dan kuda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang survei tentang acara televisi ya. Warga yang usianya di atas 17 tahun di Kelurahan Arjosari. 110 warga suka sinetron, 90 suka olahraga, 20 suka kedua-duanya, 5 tidak suka kedua-duanya. Gambarkan diagram Venn-nya. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari yang tidak suka sinetron dan yang tidak suka olahraga. Kita data dulu, ini semestanya ada 2 himpunan ya. Himpunan A misalkan warga yang suka sinetron, himpunan B adalah warga yang suka olahraga. Berarti NA itu ada 110 ya, kemudian NB ada 90, kemudian yang suka kedua-duanya NA irisan B20, yang tidak suka kedua-duanya berarti A gabungan B komplement itu ada 5 ya, ada 5. Ini kalau kita plot pada diagram Venn, ada himpunan A, himpunan B saling beririsan ya. Selanjutnya berarti tentukan dulu yang irisannya. Ada 20,
Kemudian yang di luar ada 5 ya. Nah, sekarang untuk menentukan yang A saja, karena A saja itu 110 sudah ada 20, berarti kurang berapa? Iya, 90 ya. Begitu juga yang B. B itu semuanya 90. Yang di sini sudah ada 20, berarti kurang 70 ya. Sekarang dengan mudah kita bisa menentukan berapa banyak warga Kelurahan Arjosari. 90 tambah 20 110, 180 ya, tambah 5 185 orang ya. Berapa banyak yang tidak suka pada acara sinetron? Nah, berarti yang berada di luar himpunan A. 70 ditambah 5 ya, tidak suka sinetron berarti di luarnya A. Yang tidak suka acara olahraga berarti di luarnya B. 90 tambah 5 itu 95 orang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, mudah-mudahan konsep himpunan ini betul-betul kalian kuasai dengan baik. Dengan seluruh kalian simak seluruh videonya mulai video 1 sampai video 10. Mudah-mudahan tuntas pemahaman kalian mengenai himpunan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya ya. Senang membersamai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.